Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tata cara bersuci dalam Islam. Jika kita mendengar cara bersuci, maka yang ada di pikiran kita adalah seperti wudhu dan mandi wajib. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas dulu mengenai pengertian taharah, alat-alat untuk taharah, dan macam-macam air yang digunakan untuk taharah. Islam telah mengajarkan tentang cara-cara menyucikan diri baik jasmani maupun rohani. Berkaitan dengan kesucian rohani, Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga hati, karena kebersihan hati dapat menjadikan rohani menjadi tetap bersih dan suci. Sedangkan berkaitan dengan kesucian jasmani, Islam juga mengajarkan cara-cara menyucikannya, diantaranya dengan berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Materi untuk pertemuan kelima yakni mengetahui pengertian taharah, alat untuk bersuci, dan macam-macam air yang digunakan untuk bersuci. Tujuan dari pembelajaran kali ini ialah siswa dapat menyebutkan pengertian taharah baik secara bahasa maupun secara istilah, serta dapat menyebutkan alat dan macam-macam air yang digunakan untuk bersuci. Tata cara bersuci dalam Islam. Bersuci merupakan sesuatu yang wajib yang dilakukan bagi setiap mukallaf laki-laki dan perempuan. Karena bersuci menjadi salah satu syarat sah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak beribadah, beberapa ibadah di antaranya yang diperintahkan untuk bersuci sebelum melaksanakannya, yaitu sholat, tawaf, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suci lagi bersih. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Bersuci dalam Islam disebut dengan taharah. Taharah secara etimologi atau bahasa berarti suci atau bersih. Sedangkan taharah secara terminologi atau istilah berarti bersuci dari hadas besar maupun kecil, dari najis yang meliputi badan, pakaian, dan tempat. Menurut syariat, taharah artinya melakukan sesuatu agar diizinkan untuk sholat atau hal-hal lain yang sehukum dengannya, seperti wudhu, mandi wajib, dan menghilangkan najis di badan, pakaian, dan tempat. Allah mencintai orang-orang yang suci lagi bersih. Oleh karena itu, umat Islam harus senantiasa menjaga diri dengan cara bersuci dan membersihkan diri dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "At-tahuru syatrul iman", rawahul Muslim, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Selain menjadi orang yang dicintai Allah, orang yang senantiasa bertaharah atau bersuci menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki iman yang tinggi. Karena kebersihan merupakan bagian atau manifestasi dari iman seseorang. Bersuci tidak boleh dilaksanakan dengan sembarangan. Oleh karena itu, umat Islam wajib mengetahui macam-macam alat yang digunakan untuk bersuci, di antaranya adalah air mutlak, batu, daun kering yang berpermukaan kasar, kulit atau ranting kayu, serta tisu atau kertas yang tidak memiliki catatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian kita masuk pada penjelasan yang berikutnya, yakni macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci terbagi menjadi 5 macam, yakni air tahir mutahhir atau air mutlak, air tahir ghairu mutahhir, air mutanajis, air musyammas, dan air mustakmal. Yang pertama, air tahir mutahhir adalah air mutlak, air suci menyucikan yang digunakan untuk bersuci. Air ini terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama, air sungai,
air laut, air mata air hujan, air sumur, air es atau salju, dan air embun. Yang kedua, air tahir ghairu mutahhir. Air tahir ghairu mutahhir adalah air yang suci tetapi tidak menyucikan atau tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya seperti air kopi, air teh, dan air sirup. Air yang ketiga adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang telah bercampur najis atau air najis. Jika air tersebut tidak mencapai 2 kulah, maka dihukumi air itu mutlak air mutanajis. Akan tetapi, jika air tersebut mencapai 2 kulah atau lebih, maka terdapat kriteria sebagai berikut. Yang pertama, apabila najis yang jatuh ke dalamnya tidak mengubah salah satu sifat air, yakni warna, bau, dan rasa, maka air tersebut tetap dihukumi suci. Yang kedua, apabila najis yang jatuh ke dalamnya mengubah salah satu sifat air, yakni warna, bau, dan rasa, maka air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci atau dihukumi sebagai air yang mutlak air mutanajis. Jika airnya kurang dari 2 kulah dan tercampur najis serta mengubah sifat air, maka hukumnya air mutanajis. Yang keempat, air musyamas. Air musyamas adalah air suci tetapi makruh untuk digunakan bersuci karena telah terpapar panas matahari yang dapat menyebabkan belang. Ini berlaku bagi air yang ditampung dengan bejana logam dan terkena sinar matahari. Yang kelima adalah air mustakmal. Menurut para ulama fikih, air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik air bekas wudhu maupun mandi wajib. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat bahwa air mustakmal suci, tetapi tidak menyucikan. Pendapat lainnya menyatakan bahwa air mustakmal suci dan menyucikan, selama tidak berubah menjadi najis karena tercampur dengan benda najis sehingga menyebabkan perubahan sifat airnya, bau, atau rasa. Setelah